Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Blessing of the Sea. 오빠랑 같이 갈래. 많이 많이 사랑해. 엄마. Drama dimulai saat Pak Sim meminta keringanan biaya rumah sakit atas putrinya. Kondisinya yang sangat miskin membuatnya kesulitan untuk membayar semua biaya itu. Namun seberapa keras ia memohon, tetap saja pihak rumah sakit tak peduli. Jika tak bisa membayar, putri Pak Sim tak akan bisa ditangani. Terlebih lagi, Pak Sim memiliki istri yang sangat cerewet. Buduk tak mau tahu dengan cara apapun. Ia menyuruh suaminya agar mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit. 그렇게 말하면 나 진짜 섭해. 거들지는 못할 망정. 왜 막을 나? Mendapat tekanan itu, Pak Sim semakin kebingungan. Yang ia bisa lakukan hanya mencari jamur atau tanaman langka di hutan untuk dijual. Di saat Pak Sim sudah merasa putus asa, tanpa sengaja ia melihat tanaman langka yang bernilai sangat tinggi. Namun, tanaman itu berada di tempat yang sulit untuk dijangkau. Walaupun seperti itu, Pak Sim mencoba untuk mengambilnya, tetapi ia malah terjatuh dari tebing. Beruntungnya, ada seseorang yang menolong dan membawa ke tempatnya. Orang itu adalah Jiwan yang berprofesi sebagai ahli di bidang tanaman. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Jiwan meminta Pak Sim agar beristirahat di tempatnya sampai lukanya membaik. Setelah ditinggal seorang diri, Pak Sim penasaran dengan sesuatu yang dibawa oleh Jiwan. Di saat ia membukanya, ternyata itu adalah sebuah lukisan kuno yang bernilai sangat tinggi. Melihat barang berharga di depan matanya membuat Pak Sim hilaf dan berniat mencuri lukisan itu. Karena sangat membutuhkan uang, Pak Sim telah melupakan kebaikan dari Jiwan dan membalasnya dengan keburukan. Namun saat ia akan pergi dari tempat itu, Pak Sim melihat seseorang mensabotase mobil milik Jiwan. Ia pun mencoba menghentikan tindakan itu. Namun, orang itu malah memukul Pak Sim hingga pingsan. 야, 거기. Sementara itu, Jiwan ingin menunjukkan lukisan itu kepada temannya, namun lukisan itu telah menghilang. Mereka pun segera mencari siapa yang telah mengambil lukisan itu. Di sisi lain, Putri Jiwan dan temannya sedang bermain bersama. Namun saat mereka pulang ke rumah, Hongjo mendapati ibunya sudah tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menutup mulutnya dari belakang. Beruntungnya, Pongdo berhasil menyelamatkannya dengan memukul penjahat itu hingga terjatuh. Setelah itu, Hongjo segera membangunkan ibunya. Sang ibu meminta Hongjo agar segera pergi untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Hongjo tak mau. Lalu dengan terpaksa Pongdo membawa Hongjo pergi dari sana. 우리 홍주 오빠랑 같이 갈래. 많이 많이 사랑해. Namun ternyata penjahat itu masih mengejar. Dalam pengejaran itu, Pongdo berhasil dilukai dan kini penjahat itu mengejar Hongjo. Sedangkan Hongjo masih terus berlari. Ia pun telah sampai di jalan utama. Namun tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi, hingga terjadilah kecelakaan. Orang yang mengemudikan mobil itu bernama Jaran. Ia ingin melihat korban namun didatangi oleh penjahat itu, yang ternyata adalah orang yang ia kenal bernama Sepil. Sepil adalah wakil ketua dari perusahaan milik orang tua Jaran. Namun selama ini ia mempunyai niat jahat untuk mencuri lukisan itu dan mengambil alih perusahaan. Dengan liciknya, Sepil meminta Jaran agar segera pergi. Sedangkan korban akan ia urus seorang diri. Di sini, Sepil dengan tega membuang Hongjo ke sungai agar kejahatannya tak pernah terbongkar.
Sementara itu, Pongdo telah sampai di jalan utama. Ia melihat ada mobil yang dikendarai oleh ayahnya dan Jiwan. Sedangkan sang ayah yang melihat keberadaannya pun mencoba menghentikan mobilnya. Namun, rem mobil sudah tak berfungsi, hingga membuat mobil hilang kendali dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Keesokan harinya, Pak Sim akhirnya tersadar. Ia mengingat kejadian semalam saat dipukul oleh penjahat itu. Di sini, Pak Sim menemukan jam tangan milik pelaku. Setelah itu, Pak Sim melihat banyak polisi datang ke tempat Jiwan. Warga sekitar memberitahu kalau 2 orang telah tewas karena mencari lukisan yang telah dicuri. Mendengar itu membuat Pak Sim panik, lalu segera menjauh dari sana. Sementara itu, Ketua Ma sangat bersedih karena telah kehilangan putranya. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Sepil, yang memberitahu kalau penyebab kematian putra ketua adalah Jiwan. Sedangkan Pongdo mencari keberadaan ayahnya. Ia diberitahu kalau ayahnya telah tiada. 아빠가 죽어요? 우리 성재를 죽였어! Di sisi lain, Hongjo berhasil selamat dan ditemukan warga di tepian pantai. Mereka pun segera membawa Hongjo ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah sadar, Hongjo segera pergi dari tempat itu. Karena insiden ini, Hongjo harus kehilangan ingatannya. Lalu ia bertemu dengan Pak Sim memakai sapu tangan milik ayahnya. Di sini, Pak Sim membuang sapu tangan itu. Melihat itu, Hongjo pun mengambilnya. Dalam ingatannya, Hongjo tahu kalau sapu tangan itu adalah milik ayahnya. Ia pun menganggap kalau Pak Sim adalah ayah kandungnya. Di saat yang bersamaan, para warga melihat mereka, di mana Hongjo memanggil Pak Sim dengan sebutan ayah. Hal ini pun membuat kehebohan di antara warga. Ditambah lagi, istri Pak Sim sangat marah. Ia menganggap kalau Pak Sim telah berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak dari hubungan itu. Sedangkan Pak Sim mencoba menyangkal semua tuduhan itu. Namun, Buduk tak mempercayai perkataan suaminya dan meminta untuk bercerai. Mendengar itu, Pak Sim bingung apa yang harus ia lakukan. Lalu saat melihat sapu tangan itu, Pak Sim mengingat saat Jiwan menolongnya. Jiwan memberitahu kalau sapu tangan itu adalah pemberian dari putrinya. Ia juga menunjukkan foto dari putrinya. Kini, Pak Sim baru tahu kalau anak itu adalah putri dari Jiwan. Namun untuk saat ini Hongjo telah kehilangan ingatannya dan hanya tahu yang membawa sapu tangan itu adalah ayahnya. Setelah dipikirkan kembali, Pak Sim merasa sangat bersalah karena telah mencuri lukisan itu hingga membuat 2 orang telah meninggal. Tapi ia juga tak bisa membawa Hongjo bersamanya. Dengan berat hati, Pak Sim membawa Hongjo ke panti asuhan. Walaupun sangat menyesal, tapi Pak Sim harus melakukannya demi keutuhan rumah tangganya. Setelah itu, Pak Sim memutuskan untuk menyimpan lukisan dan jam tangan milik pelaku. Keesokan harinya, Buduk mendapatkan telepon dari panti asuhan. Mereka memberitahu kalau anak itu telah menghilang. Sedangkan Pak Sim yang mendengarnya pun merasa sangat khawatir, lalu segera mencarinya. Hingga akhirnya, ia pun menemukan Hongjo kedinginan di depan sebuah toko. Melihat itu membuat Pak Sim sangat tak kuasa. Terlebih lagi, Hongjo hanya ingin bersama dengan ayahnya. 네가 나한테 온 게 정말 하늘의 뜻이라면. Kini, Pak Sim membawa Hongjo ke rumah. Ia memberitahu istrinya akan mengadopsi anak itu. Walaupun ditentang, tapi keputusan Pak Sim tak dapat dirubah. Karena Pak Sim tak tahu nama dari anak itu, ia pun memberi nama baru yaitu Chang Yi. Walaupun keberadaan Chang Yi tak begitu disukai oleh Buduk, namun Pak Sim tak mempermasalahkannya dan meminta mereka untuk foto bersama. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu.
Chang Yi telah tumbuh remaja. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh keceriaan dan semangat untuk menggapai impiannya menjadi pelukis ternama. Namun, semua usahanya tak pernah didukung oleh Buduk. Selama ini, Buduk tak pernah sedikit pun menyayangi Chang Yi. Ia begitu tak terima kenapa Chang Yi bisa mendapatkan beasiswa, sedangkan putrinya tak bisa melanjutkan pendidikannya dan harus bekerja. 왜 내가 들은 거랑 일당이 다른 건데? 우리 박 여사님이 오늘 또 왜 이러실까? 우리 진아 지저분하고 딱 질색인 애야. 네가 이래서 밉상인 거야. Putri Buduk bernama Gina. Ia bekerja di sebuah salon kecantikan. Namun setiap pekerjaan pasti ada saja masalahnya, di mana Gina tanpa sengaja menyiram muka dari seorang pelanggan. Hal ini pun membuat wanita itu sangat marah. Beruntungnya, pemilik salon datang dan menenangkan wanita itu. Sedangkan pacar dari wanita itu mencoba meminta maaf, tapi ia malah bertindak berlebihan, hingga membuat wanita itu cemburu. Ia menganggap kalau Gina sengaja menggoda pacarnya. Dituduh seperti itu, Gina mencoba menjelaskan, tapi wanita itu tak mau mendengarnya. Ia justru merendahkan Gina. 자기! Setelah kejadian itu membuat Gina sangat sakit hati. Kenapa hidupnya selalu menderita? Lalu datanglah sang pacar. Ia bernama Si John. Melihat keadaan kekasihnya seperti itu, Si John mencoba menghibur Gina dengan memberikan sebuah kejutan makan malam romantis. Si John meminta Gina agar selalu tersenyum. Apapun yang akan terjadi, ia akan selalu ada untuk Gina. Namun, kedekatan mereka dilihat oleh Chang Yi. Ternyata selama ini, Chang Yi menyukai Si John secara diam-diam. Karena tak ingin melihat mereka berjumbu, Chang Yi memilih untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, Buduk sangat marah kepada Chang Yi. Chang Yi ketahuan memiliki buku tabungan dan berniat belajar di luar negeri. Sedangkan Chang Yi mencoba menjelaskan kalau ia sengaja menabung agar bisa mewujudkan impiannya dan tak ingin menyusahkan ibu dan ayahnya. Mendengar itu, bukannya mendukung keputusan dari Chang Yi, Buduk malah semakin tak terima. Ia menganggap kalau Chang Yi adalah anak tak tahu diri yang tak pernah memikirkan nasib keluarganya. Kakaknya rela putus sekolah dan memilih bekerja, sedangkan Chang Yi malah ingin bersenang-senang ke luar negeri. 내가 꼭 합격해서 엄마들 몸 잘못 눌렸다가 사단 나서 우리 진아 아끼마끼말. 아이고 이래서 머리 검은 짐승은 Setelah dimarahi habis-habisan, Chang Yi hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Kenapa sang ibu tak pernah mendukung keputusannya dan selalu kakaknya lah yang paling disayang? Bahkan, lelaki yang ia sukai juga telah memilih kakaknya. Keesokan harinya, Gina pulang ke rumah. Namun, ia tak menceritakan masalah yang menimpanya kepada sang ibu, dan lebih memilih untuk menemui Chang Yi. Ia tahu kalau di malam itu, Chang Yi melihatnya berjumbu dengan Si John. Gina juga tahu kalau selama ini Chang Yi menyukai Si John. Tapi sekarang, Si John telah menjadi miliknya. Walaupun sebenarnya ia tak pernah tulus mencintai Si John karena hanya lelaki miskin. Mendengar itu membuat Chang Yi tak terima. Kenapa kakaknya dengan tega mempermainkan perasaan dari Si John? Namun, Gina tak peduli. Ia terpaksa menerima Si John agar Chang Yi tak bisa memilikinya. Setelah itu, Gina kembali ke tempat kosnya. Namun tiba-tiba, Gina ditemui oleh lelaki itu. Ia bermaksud meminta maaf dan memberitahu kalau dirinya telah putus dengan sang pacar dan meminta Gina untuk bertanggung jawab. Sedangkan Gina merasa tak pernah melakukan kesalahan dan memintanya untuk segera pergi. Namun, lelaki itu malah semakin tak terima, lalu memaksa Gina untuk melayaninya. Beruntungnya, Si John datang tepat waktu dan langsung menghajar lelaki itu. Tapi, Si John kalah kuat dan akan dijatuhkan dari atas.
Melihat itu, Gina mencoba membantu dengan memukul lelaki itu dengan botol minuman, hingga membuat lelaki itu terjatuh dan tewas seketika. Melihat keadaan itu membuat Gina sangat ketakutan, karena tanpa sengaja ia telah melenyapkan nyawa seseorang. Dalam kepanikan itu, si John terpaksa mengorbankan dirinya. Ia meminta Gina menelepon polisi dan mengaku kalau si John lah yang melakukan semua ini. Para polisi pun datang untuk menangkap si John. Melihat kekasihnya rela berkorban nyawa, membuat Gina merasa sangat bersalah, hingga membuatnya lemah tak berdaya. Kini, Gina telah mendapatkan perawatan. Dokter memberitahu kalau keadaan Gina baik-baik saja dan dalam keadaan mengandung. Mendengar kenyataan itu membuat Gina sangat terkejut. Kini, Gina bingung apa yang harus ia lakukan. Kemudian memilih untuk pulang ke tempatnya. Gina masih tak menerima kalau dirinya telah hamil. Kenapa si John tega melakukan ini dan menghancurkan masa depannya? Namun belum usai penderitaan yang Gina alami. Kini, wanita dari lelaki itu datang menemui Gina. Ia tak terima dan menganggap Gina telah membunuh kekasihnya. Gina dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Setelah kejadian itu, Gina berusaha untuk bangkit. Ia tak mau terpuruk seperti ini dan berangkat bekerja seperti biasanya. Namun, kedatangannya tak diterima oleh pemilik salon. Gina dianggap merayu kekasih orang lain dan membuatnya tewas. Mendengar itu, Gina mencoba membela diri. Namun semua perkataannya tak pernah didengar. Bahkan, Gina diusir dengan paksa. 야, 네가 지금 여기가 어디라고 발을 들여? 내 돈 받기 전에 못 나가. Karena tak memiliki uang, Gina datang ke tempat orang tuanya. Ia berniat mencuri uang tabungan milik Chang Yi. Setelah mendapatkan uang itu, Gina datang ke tempat dokter kandungan untuk menggugurkan bayinya. Namun, dokter tak mau melakukannya. Kini, Gina semakin tak terima dengan kondisinya ini. Ia tak mau memiliki seorang anak, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat akan melakukannya, Gina dihentikan oleh seseorang dan orang itu adalah Pongdo. Pongdo memintanya agar tak melakukan itu. Setiap orang pasti memiliki masalah yang sulit, tapi mengakhiri hidup bukanlah jalan yang terbaik. Mendengar ceramah itu, Gina pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk melawan semua masalah ini. Dengan penuh keberanian, Gina meminta wanita itu untuk bertemu. Ia menunjukkan hasil visum atas penganiayaan yang ia terima. Jika tak ingin masuk penjara, Gina meminta uang sebagai gantinya. Mendengar itu, wanita itu pun tak bisa berkutik. Sementara itu, Chang Yi ingin menggunakan uang tabungannya untuk membantu si John terbebas dari penjara. Namun ia tak menemukan buku tabungannya. Hal ini pun membuat Chang Yi sangat panik. Ia bertanya kepada kedua orang tuanya, tapi mereka juga tak mengetahuinya. Kemudian Chang Yi pun datang ke bank untuk memberitahu kalau buku tabungannya telah menghilang. Namun saat petugas mengecek akun rekeningnya, uang di dalamnya telah kosong. Petugas pun mengecek video CCTV. Terlihat ada seseorang yang Chang Yi kenal mengambil semua uang itu, dan pelakunya adalah Gina. Setelah mengetahuinya, Chang Yi tak memberitahu ayahnya siapa yang telah mengambil uang itu. Ia tak mau kakaknya disalahkan. Sementara itu, di dalam penjara si John diberitahu kalau Gina mengubah pernyataannya, di mana Gina tak pernah dinodai dan si John sengaja membunuh korban karena cemburu. Mendengar itu membuat si John tak terima. Ia yakin ada kesalahpahaman. Wanita yang ia cintai dan rela berkorban untuknya tak mungkin mengkhianatinya. Di sisi lain, Pak Sim membelikan perlengkapan melukis agar Chang Yi bisa mengikuti kontes. Sedangkan Chang Yi hanya bisa berterima kasih karena hanya sang ayahlah yang selalu mendukungnya. Kini,
Chang Yi pulang ke rumah. Namun ia melihat sang ibu telah membakar semua lukisannya. Chang Yi mencoba menghentikan tindakan itu, tapi ia malah mendapatkan tamparan. Lalu dengan tega mengusir Chang Yi dari rumah ini. 이게 아니면 줄 알아. 다 오해라고. 엄마 왜 그래 정말. Setelah kejadian itu, Chang Yi hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Semua jerih payahnya membuat lukisan kini berakhir sia-sia. Dalam kesedihan itu, ia dihampiri oleh Bong Do. Bong Do adalah lelaki yang diam-diam menyukai Chang Yi. Namun, mereka berdua tidak tahu kalau mereka adalah teman masa kecil. Di sini, Bong Do ingin menghibur Chang Yi. Namun untuk saat ini, Chang Yi tak mau diganggu. 말을 그런 식으로밖에 못하나? 왜 그걸 알아야 되는데? 뭘 울고 그래? Keesokan harinya, si John telah resmi dinyatakan bersalah. Hal ini pun membuat sang ibu sangat tak terima. Ia yakin kalau putranya tak mungkin melakukan kejahatan itu. Namun, keputusan telah dibuat dan si John harus dipenjara. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Kandungan Gina semakin membesar. Tepat di hari itu, bayi dalam perut Gina akan segera terlahir. Karena tak memiliki uang, Gina terpaksa melahirkan bayinya seorang diri. Dengan sekuat tenaga, ia berjuang menahan rasa sakit. Gina harus tetap bertahan dan melahirkan bayi ini. Hingga Gina pun berhasil melahirkan bayi itu. Dalam kondisinya yang masih sangat lemah, Gina membawa bayinya. Melihat pandangan orang-orang yang menghinanya, membuat Gina sangat malu. Karena bayi ini hidupnya jadi menderita. Lalu dengan teganya, Gina menaruh bayi itu di panti asuhan. Secara kebetulan, bayi itu ditemukan di panti asuhan tempat ibu si John bekerja, di mana Jungmo berniat mengadopsi bayi yang merupakan cucunya sendiri. Sementara itu, di rumah Pak Sim didatangi oleh para rentenir. Mereka memberitahu kalau Gina telah berhutang dan menggunakan nama ayahnya sebagai jaminan. Mengetahui itu membuat Chang Yi dan keluarganya tak bisa berbuat apa-apa. Kini, hancur sudah kebahagiaan di keluarga ini. Chang Yi tak bisa meraih impiannya dan memilih membantu keluarganya untuk melunasi semua hutang itu. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Si John telah keluar dari penjara. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari keberadaan dari Gina. Ia ingin tahu kenapa Gina tega melakukan ini kepadanya. Namun, dicari di berbagai tempat belum juga menemukannya. Karena di saat ini, Gina secara diam-diam menemui ibunya. Walaupun telah membuat keluarganya susah, tapi Buduk tetap menyayangi putrinya. Gina memberitahu kalau ia telah berhasil bekerja di perusahaan besar dan akan membuat ibunya bahagia. Kini, Gina pulang mengambil barangnya, namun ia melihat foto dirinya terpajang di bingkai lukisan. Gina pun ingin mengambilnya, tapi ia melihat di belakangnya ada lukisan yang sengaja disembunyikan. Gina pun tak memperdulikan lukisan itu dan segera pergi. Namun saat keluar dari sana, Gina melihat si John. Dengan segera Gina pun bersembunyi. Sedangkan si John sekilas melihat Gina, ia pun segera mengejar tapi sudah kehilangan jejak. Setelah dirasa aman, Gina segera keluar dari persembunyiannya. Namun ia malah bertemu dengan Chang Yi. Di sini, Chang Yi begitu marah kepada kakaknya karena telah membuat seluruh keluarga menderita. Ia juga tak terima kenapa Gina tega mencuri uang tabungannya. Dan yang lebih buruknya lagi, tega meninggalkan si John di penjara. Chang Yi menyuruh kakaknya agar segera meminta maaf kepada si John. Namun, Gina tak merasa bersalah sedikit pun. Ia meminta Chang Yi agar membantunya merahasiakan keberadaannya. 성공하겠다고 빚까지 얻어서 도망쳐놓고 이렇게 초라한 꼴로 나타나고 싶지 않아. Keesokan harinya, diadakan pameran lukisan di galeri milik perusahaan Ketua Ma. Sebagai wakil ketua, Sepil bertanggung jawab atas keberhasilan pameran itu. Ternyata, Gina juga bekerja di perusahaan itu.
Ia berusaha sebaik mungkin untuk mengambil hati atasannya. Gina pun dipercaya untuk memasarkan pameran lukisan milik perusahaan. Namun saat melihat lukisan itu, sama persis dengan lukisan yang ada di rumah orang tuanya. Tapi ia dikagetkan dengan kedatangan dari sang ayah, di mana Pak Sim mendapatkan tugas sebagai penjaga di tempat itu. Saat melihat ayahnya, Gina segera kabur dari sana. Lalu Pak Sim melihat ada seseorang yang masuk ke dalam galeri. Ia pun segera memeriksanya. Ternyata ada seseorang yang mencuri lukisan itu. Hal ini pun membuat Pak Sim sangat panik. Namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung memukulnya, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Pak Sim berhasil mengalahkannya, namun lukisan itu telah berhasil dirusak. Ternyata orang yang menyuruh mencuri lukisan itu adalah Sepil. Sepil ingin menggagalkan pameran dan sengaja memalsukan lukisan itu agar bisa menipu Ketua Ma. Lalu menyuruh para polisi untuk menangkap Pak Sim. Pak Sim dinyatakan bersalah karena mencoba mencuri lukisan itu dan dengan sengaja merusaknya. Walaupun Pak Sim mencoba menjelaskan kalau pelakunya bukanlah dirinya, tapi para polisi tak ada yang percaya. Kabar ini pun segera didengar oleh Gina, di mana ia melihat ayahnya telah dipenjara. Di sini, Pak Sim memberitahu polisi kalau lukisan yang rusak adalah palsu. Namun ia tak meneruskan perkataannya dan memilih untuk diam. Pak Sim tak mungkin mengatakan yang sebenarnya, kalau dulu ia telah mencuri lukisan yang asli. Perkataan itu pun didengar oleh Gina. Gina pun mengingat kalau dirinya melihat lukisan yang sama persis di rumah ayahnya. Dengan segera, Gina mengambil lukisan itu dan membawanya ke tempat ahli lukisan, di mana lukisan itu dipastikan keasliannya. Setelah mengetahuinya, Gina menemui Sepil. Ia akan memberikan lukisan yang asli asalkan ayahnya dibebaskan dari penjara. Tapi kenyataannya setelah lukisan itu diberikan, Ketua Ma tak mau membebaskan Pak Sim karena Pak Sim dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Di malam itu, saat Gina menuju ke rumahnya, tiba-tiba ia dihadang oleh rentenir. Ia meminta Gina agar segera melunasi semua hutangnya. Beruntungnya, si John datang dan menolong Gina. Kemudian, Gina membawa si John ke rumahnya. Di sini, si John sangat marah kenapa Gina tega mengkhianatinya dengan membiarkan dirinya mendekam di penjara. Sedangkan dengan mulut manisnya, Gina mencoba untuk berbohong. Ia mengatakan kalau di saat itu, ia juga sedang mengalami kesulitan. Gina akan menebus semua kesalahannya dan memberikan tubuh ini sebagai gantinya. Mendengar itu, si John pun dengan mudah percaya dan luluh di pelukan Gina. Sementara itu, Zhang Yi datang ke perusahaan. Di depan Sepil dan ketua, Zhang Yi berlutut memohon ampunan untuk ayahnya. Namun, tindakan itu dihentikan oleh Pengdu, lalu membawa Zhang Yi pergi dari sana. Pengdu begitu marah kepada Zhang Yi. Kenapa begitu mudahnya berlutut di depan orang lain? Sedangkan Zhang Yi tak mempunyai pilihan lain. Ia akan melakukan apapun asalkan ayahnya bisa dibebaskan. Mendengar itu membuat Pengdu merasa sangat kasihan. Ia akan berusaha untuk membantu. Kemudian Pengdu menemui neneknya. Ia berjanji akan bekerja di perusahaan ini dan menuruti semua permintaan neneknya, asalkan Pak Sim dibebaskan dan jangan lagi mengusik keluarga dari Zhang Yi. Hingga akhirnya Pak Sim terbebas dari penjara. Ia pun segera memeriksa lukisan itu yang ternyata sudah menghilang. Keesokan harinya, saat di jalan ada seseorang yang ingin menabrak Pengdu. Melihat itu, Zhang Yi segera menolongnya. Namun dalam insiden itu, kepala Pengdu terbentur hingga membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Kejadian itu juga dilihat oleh Gina dan juga si John. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya, Zhang Yi tak mengalami luka yang serius, namun tidak untuk Pengdu, karena benturan keras di kepalanya membuat Pengdu harus kehilangan ingatannya. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Gina.
Dengan liciknya ia berpura-pura terluka karena menyelamatkan Pongdo. Ia melakukan ini agar mendapatkan pujian dari Ketua Ma. Sementara itu, kondisi Chang Yi telah membaik. Ia pun segera dibawa pulang ke rumah. Sedangkan Ketua Ma membawa Gina ke rumahnya. Untuk berterima kasih, ia pun meminta Gina untuk merawat Pongdo sampai ingatannya kembali pulih. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Gina dengan baik. Ia pun menemui Pongdo dan mengaku sebagai kekasihnya. Sedangkan Pongdo yang tak mengingat apapun langsung percaya bahwa Gina adalah kekasihnya. Gina juga meminta para wartawan untuk datang agar bisa meliput kedekatan dari mereka berdua. Sedangkan dari luar si John dan Chang Yi melihat itu. Mereka tak menyangka kalau Gina bisa melakukan kebohongan itu. Setelah semua orang telah pergi, si John menemui Gina. Ia tak terima kenapa Gina selalu berbohong demi keuntungannya sendiri. Padahal kejadian yang sebenarnya Chang Yi lah yang menyelamatkan Pongdo. Mendengar itu, Gina bukannya merasa bersalah. Ia malah tak terima kenapa si John selalu ikut campur dengan urusannya. Selama ini, Gina tak pernah meminta si John berkorban untuk dirinya. Tapi si John sendirilah yang menawarkan diri untuk menggantikan dirinya masuk penjara. Mendengar itu, si John semakin murka. Ia sudah muak dipermainkan oleh Gina dan akan menuntut balas. 구질구질해? 왜 내가 죽인 사람을 자기가 죽였다고? 곧 진실을 밝힐 준비하는 게 좋을 거야. Sedangkan dari luar, Buduk mendengar semua perkataan itu. Kini ia tahu pelaku dari pembunuhan itu adalah putrinya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Buduk segera menemui si John. Ia meminta maaf atas semua perbuatan dari putrinya, lalu memohon agar si John tak menyakiti Gina. Namun si John tak mau mengabulkan permintaan itu dan meminta Buduk agar segera pergi. Percakapan ini pun didengar oleh sang ibu, di mana Jungmo sangat tak terima kenapa bisa anaknya rela berkorban demi wanita jahat itu. Setelah mengetahui semuanya, Jungmo segera mencari Gina. Ia begitu marah kepada Gina karena telah menghancurkan kehidupan putranya. 따라와! 왜 이러세요? 이거 너무... Namun, masalah Gina tidak sampai di situ, di mana sekarang ia harus menghentikan Chang Yi bertemu dengan Pongdo. Chang Yi mengakui kalau menyukai Pongdo dan ingin mengatakan yang sebenarnya tentang kebohongan yang dilakukan oleh Gina. Mendengar itu, Gina tak akan membiarkan. Chang Yi diminta agar tak ikut campur akan urusannya. Lebih baik Chang Yi mencintai si John saja karena sama-sama dari kalangan rendahan. Sedangkan dari kejauhan si John mendengar semua perkataan itu. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Hingga keesokan harinya, si John sengaja datang ke tempat Pongdo. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, siapa orang yang telah menyelamatkan Pongdo dari kecelakaan. Namun, hal ini tak akan Gina biarkan. Ia pun segera meminta polisi untuk menangkap si John. Si John dituduh sebagai pelaku yang sengaja menabrak Pongdo. Untuk yang kedua kalinya, si John harus ditangkap polisi karena ulah dari Gina. Di sisi lain, Sepil melanjutkan aksinya untuk melengsarkan Ketua Ma. Secara terang-terangan, yang memaksa ketua agar mundur dari jabatannya. Hal ini pun membuat Ketua Ma sangat tak terima. Namun tiba-tiba penyakit jantung yang ketua derita kembali kambuh, hingga membuat ketua sangat kesakitan. Melihat itu, Sepil tak sedikit pun merasa kasihan. Ia malah memaksa Ketua Ma agar menandatangani surat pengunduran dirinya. Setelah itu, Ketua Ma segera mendapatkan perawatan. Di depan semua orang, Sepil berpura-pura merasa sangat bersedih. Bahkan, ia dengan antusias meminta dokter untuk menyelamatkan Ketua Ma. Tapi semua itu hanyalah palsu, di mana sekarang Sepil mengadakan rapat darurat. Ia memberitahu para pemegang saham kalau Ketua Ma telah menunjuk dirinya sebagai ketua yang baru.
dengan menunjukkan surat kuasa itu. Mereka pun terpaksa menyetujuinya. Namun tiba-tiba, semua orang mendapatkan pesan dari Ketua Ma bahwa rapat itu telah dibatalkan. Lalu muncul video dari ketua yang memberitahu kalau Sepil tak pantas menjadi ketua, lalu menunjuk Pongdo menjadi ketua yang baru. Sementara itu, ketua memilih untuk bersembunyi. Secara kebetulan ia bertemu dengan Zhang Yi, di mana Zhang Yi diminta untuk mencarikan tempat yang aman. Untuk membantu Pongdo, Ketua Ma meminta bantuan Zhang Yi agar masuk ke dalam perusahaan. Hingga keesokan harinya, Zhang Yi datang menemui Pongdo dan memberitahu kalau ia adalah sekretarisnya. Walaupun sulit untuk diterima, tapi Pongdo tak bisa melakukan apa-apa. Datangnya Zhang Yi ke perusahaan membuat Gina sangat khawatir. Ia pun meminta Zhang Yi agar keluar dari perusahaan ini. Namun Zhang Yi tak mau, di mana ia akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Gina. 그걸 말이라고 해? 우리 둘 중에 누가 약자일 것 같아? 그만 얼씬대고 꺼지란 말이야. Kemudian Gina datang ke panti asuhan. Setelah bertahun-tahun berlalu, Gina ingin tahu kabar dari putrinya. Ia pun mengambil surat adopsi dari putrinya, berharap bisa menemukan keberadaan dari anaknya, yang ternyata diadopsi oleh Jungmo. Sementara itu, Buduk meminta Zhang Yi agar keluar dari perusahaan. Ia tak mau Zhang Yi menghalangi kakaknya untuk mendapatkan hati Pongdo. Mendengar itu membuat Zhang Yi sangat terluka. Kenapa sang ibu selalu membela Gina dan begitu menyayanginya, sedangkan dirinya selalu diabaikan. Mulai sekarang, Zhang Yi tak mau mengalah lagi dan akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Gina. Keesokan harinya, Sepil dan Gina memutuskan bekerja sama untuk menguasai perusahaan. Namun percakapan mereka berhasil direkam oleh Zhang Yi. Secara diam-diam, ia bersembunyi di bawah meja dan mengetahui semua rencana jahat dari mereka berdua. Tapi keberadaan Zhang Yi diketahui oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah Pongdo. Kemudian, Zhang Yi diminta untuk bicara. Pongdo meminta Zhang Yi agar tak membahayakan nyawanya. Mendengar itu, Zhang Yi ingin tahu apakah Pongdo sudah mengingat semuanya. Disinilah Pongdo mengakui kalau ingatannya telah kembali dan langsung memeluk Zhang Yi. Namun demi untuk menjebak Gina dan Sepil, Pongdo harus meneruskan sandiwara ini untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, Gina menemui putrinya. Namun bukannya merasa iba, ia malah marah-marah tak jelas. Kenapa putrinya bisa diadopsi oleh Jungmo, sedangkan Yulme yang tak tahu apa kesalahannya hanya bisa terdiam. Beruntungnya, Zhang Yi dan Jungmo datang, lalu menghentikan tindakan dari Gina. Di sini, Jungmo sangat tak terima. Kenapa Gina selalu mengganggu keluarganya? Dulu, Gina telah menghancurkan hidup putranya, dan sekarang ingin menghancurkan putrinya juga. Jungmo tak akan membiarkan itu dan akan melaporkan Gina ke polisi. Keesokan harinya saat di kantor, para polisi datang untuk menangkap Gina dengan tuduhan karena ingin menculik putri dari Jungmo. Kini, Gina telah mendekam di penjara. Lalu datanglah Jungmo. Ia sangat senang melihat Gina menderita. Tapi Jungmo ingin tahu kenapa Gina datang ke panti asuhan dan mencuri berkas adopsi milik Yulme. Mendengar itu, Gina hanya bisa terdiam. Sedangkan Jungmo baru menyadari, mungkinkah Gina adalah ibu kandung dari Yulme. Takdir memang sangat kejam, di mana Gina membuang putrinya. Namun pada akhirnya, Yulme diadopsi oleh neneknya sendiri. Untuk membuktikan kebenaran itu, Jungmo melakukan tes DNA, dan hasilnya mereka berdua adalah ibu dan anak. Demi kebaikan dari Yulme, Gina terpaksa dibebaskan. Dengan begitu marahnya,
Jungmo memberikan hasil tes DNA itu dan meminta Gina agar tak mengganggu keluarganya lagi. Namun, Gina tak mau. Ia malah menantang akan memberitahu kalau telah mempunyai seorang putri, yaitu Yulme. Mendengar itu membuat Jungmo semakin marah, kemudian memilih untuk menemui Pongdo, di mana Jungmo akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Gina. Mengetahui itu, Gina tak akan membiarkan. Dengan cara apapun, Gina menghalangi Jungmo dan membawanya ke atap gedung. Di atas sana, terjadi pertengkaran di antara mereka, hingga tanpa sengaja Jungmo terdorong jatuh dan membuatnya tewas seketika. Setelah kejadian itu, Gina segera menemui Sepil untuk meminta bantuan agar bisa terbebas dari kejahatannya yang tanpa sengaja membuat Jungmo meninggal. Mendengar itu, Sepil tak bisa membantu karena sebenarnya Sepil dan Jungmo memiliki hubungan percintaan di masa lalu. Kematian Jungmo pun membuat Sepil sangat marah kepada Gina dan meminta Gina agar segera keluar dari tempat ini. Kini, Gina berusaha mencari bantuan kepada Pongdo. Ia mengatakan akan membantu Pongdo untuk mengalahkan Sepil. Di sini, Gina berusaha mengadu domba mereka berdua. Namun, Pongdo sudah muak dengan semua kebohongan yang dilakukan oleh Gina. Pongdo mengatakan kalau ia telah mengingat semuanya. Selama ini, Gina hanyalah seorang pembohong yang mengejar harta kekayaan. Mulai sekarang, Gina dipecat dari perusahaan dan harus bertanggung jawab atas semua kejahatannya. 앞으로 이 인간 주보 그룹에 발들이는 없도록. Sementara itu, Sepil mendapati Ketua Ma ada di ruangannya. Hal ini pun membuatnya sangat terkejut. Namun bukannya merasa takut, Sepil malah ingin menyakiti Ketua Ma. Beruntungnya Pongdo segera datang dan langsung menghajar Sepil. Lalu datanglah para polisi. Sepil dinyatakan bersalah karena penggelapan dana dan percobaan pembunuhan terhadap Ketua Ma. Kini Sepil telah diinterogasi. Namun dengan liciknya, ia melimpahkan kesalahannya kepada Ketua Ma, bahwa ketualah yang menyuruhnya melakukan itu. Pernyataan ini pun segera diberitakan di televisi, bahwa Ketua Ma adalah dalang dari semua penggelapan dana itu. Hal ini pun membuat Ketua Ma sangat terkejut, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata, Sepil dan jaksa telah bersekongkol. Gina juga ada di sana untuk membantu Sepil mengalahkan mereka. Hingga keesokan harinya, Ketua Ma datang menemui Sepil. Ia tidak menyangka kalau Sepil begitu licik. Walaupun Ketua Ma tak terima, tapi demi nama baik perusahaan, ia pun sepakat untuk melupakan masalah ini dan membiarkan Sepil masuk kembali ke perusahaan. Kini, mereka semua menghadiri rapat untuk mendapatkan investasi dari perusahaan lain. Pongdo dan Chang Yi harus bisa mengalahkan Sepil yang dibantu oleh Gina. Namun ternyata, orang yang akan berinvestasi adalah si John. Setelah keluar dari penjara, ia telah berhasil menjadi orang sukses dan akan mencari tahu siapa yang telah menyebabkan kematian dari ibunya. Sedangkan mereka semua sangat terkejut, di mana Gina sangat khawatir. Ia takut kejahatannya terbongkar dan si John pasti akan menuntut balas. Terbukti dari si John yang langsung memilih Pongdo dan Chang Yi sebagai partner bisnisnya. Setelah rapat selesai, Gina meminta si John bicara. Ia ingin tahu kenapa si John melakukan ini. Sedangkan si John akan melakukan cara apapun untuk menghancurkan orang-orang yang telah membuatnya menderita. 뭐 때문에 이런 연극을 하냐고. 그 사이에 좀 컸나 보네. 너랑 섭일 때는 끝이잖아. Sementara itu, hubungan Pongdo dan Chang Yi semakin dekat, di mana mereka saling mencintai dan Pongdo memberikan sebuah ciuman. Namun, adegan itu dilihat oleh Gina dan ibunya, hingga membuat Gina sangat marah. Ia berjanji akan menghancurkan mereka berdua. Sedangkan Buduk tak terima putri kesayangannya dikalahkan oleh Chang Yi. Ia pun dengan teganya datang ke rumah Ketua Ma untuk memberitahu bahwa Chang Yi tak pantas bersama dengan Pongdo.
Chang Yi adalah anak buangan yang tak tahu asal-usulnya. Ia sangat yakin Chang Yi mendekati Peng Du hanya karena uang. Mendengar itu, Chang Yi mencoba membela diri bahwa ia benar-benar mencintai Peng Du dengan tulus. Chang Yi tak menyangka buduk yang telah ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri tega melakukan semua ini. 진짜 미쳤네. 네 수준에 맞는 남자 만나란 말이야. 나는 그러면 안 되는 거야. Setelah perdebatan itu, Ketua Ma meminta mereka bicara. Namun bukannya marah, Ketua malah mendukung hubungan mereka dan meminta mereka agar segera menikah. Mendengar itu membuat mereka berdua sangat bahagia. Kabar ini pun segera diberitahukan kepada Pak Sim, di mana Pak Sim hanya bisa memberikan restu. Yang terpenting bisa melihat Chang Yi hidup bahagia. Keesokan harinya, Pak Sim datang menemui ketua untuk membahas pertunangan mereka dan sepakat untuk melakukannya dalam waktu dekat. Di sini, Ketua Ma meminta Pak Sim agar menjadi asistennya. Dengan senang hati, Pak Sim menerima tawaran itu. Lalu, Pak Sim disuruh untuk mengambil obat. Tanpa sengaja, ia melihat foto ayah dari Chang Yi bersama dengan ayah Peng Du dan Sepil. Itu berarti ayah Peng Du dan Chang Yi adalah teman dekat. Pak Sim harus mencari tahu siapa orang yang telah mencelakai mereka berdua. Pak Sim curiga kalau Sepil adalah pelakunya. Kemudian Pak Sim datang ke kantor untuk mencari tahu. Namun ia dihadang oleh anak buah dari Sepil dan dibawa ke ruangannya. Di sini, Sepil meminta Pak Sim agar mengurungkan niatnya untuk mencari tahu kebenaran. Jika tetap melakukannya, Chang Yi lah yang akan menjadi korbannya. Sepil juga memberitahu, Jiwon adalah musuh bagi keluarga Ketua Ma. Jika ketua tahu bahwa Chang Yi adalah anak dari Jiwon, maka hubungan Peng Du dan Chang Yi pasti tak akan direstui. Setelah mendengar semua itu, Pak Sim bingung apa yang harus ia lakukan. Karena begitu frustasinya, Pak Sim pulang dalam keadaan mabuk. Sedangkan Chang Yi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Ditambah lagi, kondisi Pak Sim sedang panas tinggi. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah keadaan Pak Sim mulai membaik, ia pun menceritakan semua kebenaran, bahwa dirinya pernah mencuri lukisan itu hingga menyebabkan 2 orang kecelakaan, dan mereka adalah ayah Peng Du dan Chang Yi. Mendengar itu membuat Chang Yi merasa sangat kecewa. Namun, untuk saat ini ia ingin sekali bertemu dengan Peng Du, di mana mereka baru mengetahui kalau mereka berdua adalah teman masa kecil. Dan sekarang dipertemukan kembali untuk ditakdirkan bersama. Tapi saat mereka sampai di tempat ketua meminta Chang Yi bicara, di mana ia ingin tahu apakah benar bahwa Chang Yi adalah anak dari Jiwon. Mendengar itu, Chang Yi pun membenarkan, hingga membuat Ketua Ma sangat marah. Ia tak akan pernah memberikan restu, karena Jiwon adalah penyebab kematian dari putranya. Sedangkan Chang Yi hanya bisa memohon. Ia yakin kalau ayahnya tak mungkin melakukan kejahatan itu. Namun, Ketua Ma tetap tak peduli dan mengusir Chang Yi dari tempat ini. Di sisi lain, Pak Sim menemui Sepil. Pak Sim begitu marah kepada Sepil karena selalu mengganggu Chang Yi dengan memberitahu ketua tentang orang tua kandung dari Chang Yi. Pak Sim tak akan tinggal diam dan akan memberitahu ketua bahwa Sepil adalah penyebab dari kematian putranya. Namun Sepil tak takut sedikit pun, walaupun ketua tahu kebenaran ini, tapi tak akan merubah keadaan bahwa ayah kandung Chang Yi adalah musuh dari Ketua Ma. Karena tak mempunyai pilihan lain, Pak Sim datang menemui ketua dan memberitahukan kebenaran bahwa dirinya adalah saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Sepil. Walaupun Pak Sim juga bersalah karena telah mencuri lukisan itu, tapi ia memohon agar Chang Yi tak disalahkan atas semua kesalahan yang tak pernah dilakukan. Walaupun sudah dijelaskan, tapi ketua tetap tak mau memberikan maaf. Sementara itu, terjadi pertengkaran antara Gina dan Sepil.
karena dianggap tak berguna lagi. Sepil membuang Gina begitu saja. Hal ini pun membuat Gina tak terima. Jika ia terjatuh, Gina akan membawa Sepil jatuh bersamanya. Namun Sepil tak takut sedikit pun, di mana ia memilih bekerja sama dengan si John dan setuju untuk membuang Gina. Kini, Gina tak memiliki pendukung dan uang lagi. Ditambah lagi, Buduk membaca hasil tes DNA antara Gina dengan Yulme, yang merupakan ibu dan anak. Kebenaran ini pun membuat Buduk sangat terkejut. Tapi ia juga merasa sangat kasihan dengan putrinya. Pasti sangat sulit saat melahirkan seorang diri. Begitu berat hari-hari yang Gina lalui. Di sisi lain, si John baru mengetahui kalau ia mempunyai anak dari hubungannya dengan Gina. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, putrinya adalah Yulme. Mengetahui kebenaran itu, si John segera menemui putrinya. Ia sangat bersyukur karena bisa menemukan putrinya. Setelah itu, si John memberitahu Chang Yi tentang kebenaran ini, bahwa Gina dan dirinya memiliki seorang anak yaitu Yulme. Namun, Gina sengaja membuang anaknya ke panti asuhan. Kekejaman Gina sudah tak bisa dibiarkan. Si John menyuruh para polisi untuk menangkap Gina. Sedangkan Gina yang mengetahui itu pun segera kabur melarikan diri. Namun, orang-orang suruhan si John berhasil menangkap Gina dan membawanya ke dalam gudang. Di sini, si John akan mengirim Gina ke luar negeri dan menjadikannya gelandangan di sana. Mendengar itu membuat Gina sangat ketakutan. Namun, ia tak bisa melakukan apa-apa. 더 이상 네가 열매랑 같은 하늘 아래 생각해보니까 이게 가장 확실. Hingga keesokan harinya, Gina berpura-pura pingsan. Lalu saat penjaga lengah, ia pun melarikan diri. Kini, Gina tak punya tempat untuk kembali. Ia pun memilih untuk meminta bantuan kepada Sepil. Gina akan melakukan apapun asalkan Sepil mau menolongnya. Melihat Gina sudah tak berdaya, Sepil menyuruh Gina untuk membakar tempat penelitian milik ketua. Namun tindakan itu dilihat oleh Chang Yi, di mana Chang Yi mencoba menyelamatkan hasil penelitian itu. Tapi tindakannya dihentikan oleh Pak Sim, hingga membuat Pak Sim terluka karena menyelamatkan Chang Yi. Pak Sim pun segera mendapatkan perawatan. Namun, karena insiden itu Pak Sim harus kehilangan penglihatannya. Hal ini pun membuat Buduk tak terima. Ia menyalahkan Chang Yi lah penyebab dari semua kekacauan ini. Setelah itu, Chang Yi datang ke kuil untuk berdoa demi kesembuhan ayahnya. Namun saat pulang dari sana, tiba-tiba ada seseorang yang langsung membawanya pergi. Di sini, Chang Yi diikat di dalam gudang. Hilangnya Chang Yi membuat Pong Do sangat khawatir. Ia pun berusaha melacak keberadaan Chang Yi terakhir kali. Dari hasil rekaman CCTV, ada mobil yang mencurigakan. Kemungkinan besar Chang Yi telah diculik. Pong Do yakin orang yang melakukannya adalah Sepil. Untuk itu, ia meminta Sepil untuk bertemu. Pong Do tahu pelaku yang menculik Chang Yi adalah Sepil. Demi menyelamatkan Chang Yi, Pong Do rela mengundurkan diri dari jabatannya, asalkan Chang Yi bisa dibebaskan. Mendengar itu membuat Sepil sangat bahagia. Akhirnya impiannya menjadi ketua akan segera terwujud. Di depan para wartawan, Pong Do ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Namun bukannya mundur dari jabatannya, Pong Do malah menunjukkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Sepil. Hal ini pun membuat Sepil sangat dipermalukan. Ia pun lebih memilih untuk melarikan diri. Dengan begitu marahnya, Sepil datang ke gudang untuk menemui Chang Yi. Namun saat masuk ke sana, Chang Yi sudah tak ada dan digantikan oleh seseorang yang sangat Sepil kenal.
dan orang itu adalah Jiwan. Ternyata selama ini Jiwan masih hidup dan sengaja bersembunyi untuk membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh Sepil. Kini Sepil telah tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian Jiwan segera menemui putrinya. Ia begitu bahagia melihat putrinya sudah tumbuh dewasa, sedangkan Zhang Yi tak bisa lagi menahan tangisnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Sementara itu, Sepil akan dipindahkan ke kejaksaan, namun ternyata ia bisa lolos dari hukuman, di mana anak buahnya mengaku melakukan kejahatan itu seorang diri. Kini, Sepil telah terbebas dari semua tuduhan. Kabar ini pun segera didengar oleh mereka. Di sini, Jiwan bersama dengan Ketua Ma. Ia memberitahukan kebenaran bahwa dirinya tak pernah berkhianat. Sepil sengaja mengadu domba dengan menyebar kebohongan, serta menjadi pelaku utama yang mencelakai putra dari Ketua. Mendengar itu, Ketua pun akhirnya menerima dan meminta maaf karena telah salah paham. Untuk sekarang, ia mau melupakan semua kenangan pahit itu dan berfokus untuk memberi hukuman kepada Sepil. Di mana sekarang, Sepil telah ditangkap oleh orang-orang suruhan dari Ketua. Ketua ingin agar Sepil mengakui semua perbuatannya. Namun, Sepil tak mau. Ia akan tetap bertahan dan akan menghancurkan Ketua. Setelah kepergian Ketua, Sepil berusaha untuk melepaskan ikatannya. Lalu saat penjaga lengah, Sepil segera kabur dari sana. Beruntungnya, ia ditolong oleh si John dan dibawa ke tempat sepi. Di sini, Sepil berterima kasih karena si John telah menolongnya. Namun tiba-tiba, si John mendorong Sepil ke lubang galian. Ia ingin menghukum Sepil karena membantu Gina melakukan kejahatan dan telah banyak membuat orang menderita. Keesokan harinya diberitakan kalau Sepil telah tewas karena melakukan bunuh diri. Kabar ini pun membuat semua orang sangat terkejut. Gina juga melihat kabar itu dan membuatnya sangat ketakutan. Ia berpikir akan menjadi korban selanjutnya oleh si John. Untuk itu, Gina memilih bersembunyi di tempat ibunya. Namun tanpa sengaja, ia menemukan sebuah catatan milik ibu dari si John. Ternyata Jungmo memiliki hubungan di masa lalu dengan Sepil. Ada sebuah rahasia yang selama ini sang ibu simpan. Mengetahui itu, Gina pun berpikir, mungkinkah Sepil adalah ayah dari si John? Untuk membuktikannya, ia pun mengambil sampel dari mereka berdua. Namun, tindakan itu dilihat oleh si John. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Gina di ruangan Sepil. Tapi, Gina tak mau memberitahu, hingga membuat si John habis kesabaran dan ingin melenyapkan Gina. Barulah, Gina memberitahu kebenaran, kalau Sepil adalah ayah kandung dari si John, walaupun belum melakukan tes DNA. Tapi, Gina sangat yakin karena membaca catatan milik Jungmo yang merupakan kekasih dari Sepil. Namun, si John tak mudah untuk percaya dan membawa Gina ke dalam gudang. Dengan begitu marahnya, si John ingin melenyapkan Gina. Tapi pada akhirnya, ia tak sanggup untuk melakukannya. Di sisi lain, ternyata Sepil masih hidup. Ia berhasil diselamatkan oleh anak buahnya yang kabur dari penjara. Kini, ia akan membalas dendam kepada si John. Di sini, Sepil menemui si John, yang memberitahu kalau telah menculik putrinya. Jika ingin Yulme selamat, si John harus memberikannya uang. Sementara itu, Yulme telah dibawa oleh anak buah dari Sepil. Namun tiba-tiba ia diserang oleh Gina. Kemudian, Gina segera membawa Yulme pergi dari sana. Di sini, Gina mengantarkan Yulme pulang. Walaupun Gina selalu berbuat kejahatan,
tapi di dalam lubuk hatinya, ia tak ingin putrinya sampai terluka. Di sisi lain, setelah gagal melakukan kejahatannya, Sepil masih mempunyai banyak cara untuk melawan mereka, di mana sekarang ia menyuruh asistennya untuk mengambil uang yang ia simpan di tempat ketua. Namun saat mengambil uang itu, ia tertangkap oleh Pongdo. Pongdo pun segera melakukan interogasi. Ia ingin tahu sampai kapan Inso mau dibohongi oleh Sepil. Dari hasil penyelidikan yang ia dapat, Pongdo memberitahu bahwa Sepil adalah orang yang telah membunuh ayah dari Inso. Kebenaran ini pun membuat Inso sangat marah. Orang yang selalu ia hormati dan percaya, ternyata hanya memanfaatkannya saja. Lalu dengan begitu marahnya, Inso menemui Sepil dan menunjukkan berkas kasus kejahatan dari Sepil yang telah membunuh ayah dari Inso. Namun Sepil tak pernah merasa bersalah, hingga membuat Inso sangat marah dan ingin melenyapkan Sepil. Tapi tindakan itu dihentikan oleh si John. Di sini, si John tahu kalau Sepil dan sang ibu memiliki hubungan di masa lalu. Namun ia tak menyangka, dari hubungan itu telah lahir seorang putra yang tak pernah ibunya beritahu bahwa ayah dari anak itu adalah Sepil. Sedangkan Sepil belum mengerti apa maksud dari ucapan dari si John. Lalu tiba-tiba Inso menyerang mereka hingga membuat si John terluka. 우리 엄마를 왜 버렸어? 뭐하는 짓이야? 네가 왜? Setelah kejadian itu, Sepil merasa sangat bersalah karena perbuatannya ia hampir melenyapkan putranya sendiri. Sementara itu, si John telah mendapatkan perawatan. Beruntungnya luka si John tak terlalu parah dan akan segera pulih. Di sisi lain, Buduk meminta putrinya agar menyudahi semua kejahatan ini. Buduk tak mau melihat putrinya lebih menderita lagi. Lebih baik Gina mengakui kejahatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Mendengar itu, Gina tak terima. Sampai kapanpun ia tak akan pernah menyerah. Kini, Gina mencoba kabur melarikan diri. Namun, Chang Yi melihat itu dan mencoba untuk mengejar. Hingga pada akhirnya Gina telah terpojok, tapi ia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Lebih baik ia mati daripada harus menyerahkan diri ke polisi. Lalu datanglah sang ibu bersama para polisi, di mana mereka berhasil menangkap Gina. Sementara itu, Sepil masih berusaha untuk membalas dendam kepada Ketua Ma, di mana sekarang ia telah berhasil mencuri lukisan itu. Namun Sepil tidak tahu kalau semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Pongdo untuk menangkapnya. 당신 이제 끝이야. Keesokan harinya, mereka yang telah melakukan kejahatan telah mendapatkan hukuman. Setiap hari di dalam penjara, Gina selalu dihajar oleh tahanan lain dan itu berlangsung terus-menerus. Sementara itu, Pongdo dan Chang Yi merayakan pertunangannya. Walaupun dirayakan secara sederhana, namun mereka sudah sangat bahagia. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya Arya Views mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Blessing of the Sea. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan 감사합니다. 내 사랑의 꿈이 돼줘서 고마워. 그랬어요? 이미 내 품 안에.